Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Elmatri Deborah Zai, NPM 210090058, Fakultas Ekonomi dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 5 dengan judul Psychoanalytical Model. Apa itu psikoanalisis? Psikoanalisis adalah salah satu cabang ilmu yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dan para pengikutnya sebagai kajian fungsi dan perilaku psikologis manusia. Awalnya, istilah psikoanalisis hanya digunakan dalam hubungan Freud saja, jadi istilah psikoanalisis dan psikoanalisis Freud memiliki arti yang sama. Model psikoanalisis. 1. Modelnya didasarkan pada teori psikoanalisis. 2. Teori psikoanalisis didasarkan pada karya psikologis termuka. 3. Model mencoba menjelaskan apa yang akan dipilih di pasar. Perilaku konsumen model psikoanalisis. 1. Unsur pikiran. Pikiran adalah gagasan dan proses mental berpikir memungkinkan seseorang untuk mempresentasikan dunia sebagai model dan memberikan perlakuan terhadapnya secara efektif dengan tujuan, rencana, dan keinginan. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Elemen prasadar. Memori adalah kemampuan untuk menyimpan, mempertahankan, mengingat informasi dari pengalaman masa lalu pada otak manusia. Pengetahuan yang tersimpan ada dua jenis. Sifat pengetahuan yang tersimpan di dalam memori yaitu verbal dan visual. Kedua sifat ini adalah bentuk pengetahuan yang sebenarnya tersimpan dalam diri kita. Otak kita dapat merekam dan menyimpan stimulus yang didapat. Keduanya bersifat verbal dan visual. Elemen bawah sadar. 1. Motif kekerasan. 2. Keinginan yang tidak rasional. 3. Pengalaman yang memalukan. 4. Desakan yang tidak bermodal. 5. Kebutuhan egois. Teori psikoanalisis. Pikiran manusia terdiri dari 3 unsur. 1. Unsur sadar adalah pikiran yang digunakan manusia di berbagai kegiatan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk memutuskan sesuatu yang bersikap logis. 2. Unsur prasadar disebut juga ingatan siap atau available memory, yakni tingkat kesadaran yang menjadi jembatan antara sadar dan tidak sadar. 3. Unsur tidak sadar adalah keadaan tidak sadar terhadap diri sendiri dan lingkungan dan dapat bersifat fisiologis atau tidur ataupun patologis atau koma atau keadaan vegetatif. Superego. Apa itu superego? Ego dan superego adalah struktur psikis yang terpisah tetapi saling berinteraksi. Superego memiliki 2 subsistem, yaitu suara hati dan ego ideal. Suara hati adalah hasil dari pengalaman dengan hukuman yang diberikan orang tua atas tingkah laku yang tidak tepat dan mengatakan kepada anak apa yang tidak boleh dilakukan. Ego ideal adalah konsep ego mengenai ideal-ideal yang positif yang ingin dicapai oleh individu. Ego. Apa itu ego? Ego adalah struktur psikis yang berhubungan dengan konsep tentang diri. Diatur oleh kemampuan untuk menoleransi frustasi. Ego diatur oleh prinsip realitas yang berkaitan dengan apa yang praktis dan mungkin sebagai dorongan dari ide. Cara mengatasi ego yang tinggi yaitu 1. Mempertahankan keseimbangan antara id superego. 2. Proses sepenuhnya dalam elemen sadar yaitu berhubungan dengan persepsi dunia luar. 3. Kontrol sadar individu yang menyeimbangkan tuntutan id dan superego. Bentuk psikoanalisis. Setiap perilaku tidak dapat dikaitkan dengan kepuasan id. Model ini memandang konsumen sebagai individu dengan pengaruh minimal dari keluarga, masyarakat,
kelompok, referensi, atau kelompok sosial lain dan pengaruh kelompok. Nilai-nilai individu dapat berubah selama periode waktu tertentu melalui perubahan persepsi, sikap, motivasi, pembelajaran, dan lain-lain yang diabaikan oleh model ini. Kesimpulannya adalah model psikoanalisis memiliki beberapa bagian, yaitu id adalah apa yang dimiliki seseorang sejak lahir. Id superego terbentuk dari nilai-nilai yang diberikan kepada seseorang anak. Ini bertindak sebagai pada individu id. Ego membentuk keseimbangan antara id dan superego. Individu menunjukkan perilaku sebagai kepuasan dari id mereka. Id tetap menjadi inti dari setiap kebutuhan. Demikian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan dari presentasi ini, kami mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.